Dia ada di kuburan yang gelap banget, sunyi dan sepi. Bu Titi bingung banget di kuburan itu. Tiba-tiba angin kencang datang nih, bikin dia merinding. Lalu dia lihat sosok pocong di bawah pohon besar di kuburan itu. Seremnya gak ketulungan di sini. Bu Titi lari terbirit-birit menghindari pocong yang ngejar dia. Tapi karena gak fokus, dia jatuh tersungkur ke sandung gundukan makam. Pas dia jatuh nih, Bu Titi langsung kebangun tuh dari tidurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, seperti biasa aku akan bacain komentar-komentar kalian terlebih dahulu ya, yang sudah komentar nih. Ada dari Mbak Weni Saida, Saudi Arabia hadir. Terima kasih Mbak Weni ya. Makasih nih, baru datang nih Mbak Weni nih ya. Terus ada juga Mbok Mang hadir dari Bali. Terima kasih Mbok Mang. Dan Mbok Mang ini juga baru hadir ya di channel aku. Baru nemu kan channelnya ya kan Mbok. Terus ada juga Mas Tobib. Ada juga Mas Ali. Ada Mama Noval. Assalamualaikum Mas Abril dari Brebes hadir. Sehat selalu, amin. Makasih juga ya Mama Noval ya. Semoga Mama Noval juga sehat selalu. Terus ada Kak Ika Homeda dari Sidoarjo. Makasih Kak Ika. Ada Kak Hani Bekasi. Makasih ceritanya, suka tapi serem. Wah gimana dong Kak Hani? Suka tapi serem. Tetap lanjut ya Kak ya. Tetap lanjut dengerin ya Kak. Terus juga ada Mama Ndut nih dari Cirebon. Nanti makasih Ma. Doa terbaik selalu buat Mas Abril. Buat Mama Ndut juga ya. Doa terbaiknya, amin. Terus juga ada Bu Esther dari Jaksel. Makasih selalu simak cerita dari channel Legit Stories. Makasih Bu Esther supportnya ya Bu ya. Terus ada juga Kak siapa lagi nih ya? Ada siapa lagi nih ya? Ada Kak Yulianti, makasih. Terus ada juga Kak Ernawati dari Surabaya hadir, makasih Kak Erna ya. Ada Kak Mega juga, ada Kak Merah ya, ada Kak Wati. Makasih semuanya yang udah selalu komen-komen di setiap video aku upload di sini ya gitu ya. Makasih banget ya. Dan semuanya nih yang baru hadir, yang baru nemu channel ini, silakan ya. Kita kenalan dulu ya. Dari mana kotanya dan dengan siapa namanya gitu, biar kita makin kenal deket gitu kan, biar enak gitu. Oke deh, tanpa langsung banyak basi-basi lagi ya. Kita langsung aja nih masuk ke dalam ceritanya nih. Jadi untuk di cerita kali ini itu ada seseorang menantu ya. Seorang menantu cewek nih, cewek ya. Dia menikah dengan seorang pria dengan latar belakang keluarga yang sangat kaya raya. Dan si ceweknya ini tuh memang dari keluarga yang sederhana gitu. Dia menikah nih akhirnya nih. Dan ternyata di sini ada kesenjangan sosial ya. Mentang-mentang si cowoknya ini dari keluarga kaya, akhirnya dia pun semena-mena terhadap istrinya, semena-mena terhadap mantunya ya. Di si orang tuanya cowok ini terhadap mantunya semena-mena gitu ya. Dan akhirnya membawa luka batin yang sangat teramat dalam bagi si ceweknya ini nih. Dan dia akan melakukan apa aja demi membalaskan rasa sakitnya itu. Seperti apakah apa yang akan dia lakukan untuk mertuanya itu? Apakah dia bakal sekejam itu sama mertuanya sendiri? Ataukah dia akan sabar dan tetap ya udahlah biarin aja? Atau gimana? Penasaran dengan ceritanya? Oke, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Dok, kamu udah yakin sama dia? Apa kamu udah bener-bener mantap? Tanya Pak Syukur nih kepada anak gadisnya yaitu Noni. Dan Noni pun menjawab nih, udah Pak, aku yakin kok sama dia. Dia juga sayang dan tulus sama aku. Dok, kamu kan sama dia baru jalan 2 bulan. Apa nggak mau jalanin lebih lama dulu? Dia kan dari keluarga berada, sedangkan kita ya biasa aja. Bapak takut Dok, kamu nanti nggak dihargai di sana. Nah teman-teman, jadi begini nih ceritanya nih. Noni ini umurnya udah cukup tuh buat nikah. Dan 2 bulan lalu dia kenal sama cowok baru di kantornya, namanya Ian. Dan sejak saat itu mereka jadi deket tuh. Yang mengejutkan nih, Ian tiba-tiba ngajak Noni nikah, padahal baru kenal 2 bulan. Dan semenjak Ian sering main ke rumah Noni sih, dia nggak nunjukin sifat yang aneh-aneh ya. Tapi Pak Syukur tetap aja ngerasa ada yang kurang zrek gitu. Dia punya firasat kurang enak soal Ian. Apalagi katanya Ian dari keluarga yang terpandang gitu. Beda banget nih sama Noni yang tinggal sama bapaknya doang karena ibunya udah meninggal.
Pak Syukur cuma jualan sayur di pasar buat hidup tuh. Nah, meskipun begitu, Noni tetap yakin sama pilihannya dan terus mencoba bikin Pak Syukur setuju. Akhirnya nih, karena ya pengen lihat anaknya bahagia, Pak Syukur setuju juga tuh. Dia cuma bisa berharap nanti bakal dihargai di keluarga Ian setelah mereka nikah. Setelah Pak Syukur setuju nih, Noni langsung kasih tahu kabar baik itu ke Ian. Dan mereka pun merencanakan pernikahan dalam 6 bulan ke depan. Waktu pun berjalan cepet nih, 6 bulan pun udah berlalu nih kan. Dan pernikahan pun terlaksana tuh. Ini bener-bener momen besar buat Noni. Akhirnya acara pernikahan berlangsung hikmat tuh. Tapi di pernikahan itu, tamu dari pihak Noni jauh lebih sedikit ketimbang tamu dari pihak Ian. Bukan karena Noni gak punya banyak kerabat ya, tapi tamu dari pihak Noni emang sengaja dibatasin sama keluarganya Ian. Ya mungkin karena pernikahan ini biayanya dari Ian semua. Jadi mereka lebih berkuasa ngatur tuh. Ya kan namanya juga donatur, bebas ngatur dong. Di acara itu Pak Syukur ngerasa sedikit dibandingin tuh. Bahkan orang tua Ian, namanya Bu Titi dan Pak Den, cuma ngobrol sebentar sama Pak Syukur, terus fokus ke tamu-tamu mereka yang kaya raya. Tapi Pak Syukur nggak mau murung tuh, dia cuma pengen ngelihat anaknya bahagia. Meskipun di hatinya ini dia khawatir tuh karena Noni bakal tinggal di rumah mewah bareng keluarga Ian. Dia cuma bisa berdoa semoga Noni dapat tempat yang baik dan dihargai di sana. Dan beberapa hari kemudian nih, Noni dan Ian pamitan ke Pak Syukur. Hari itu Noni resmi nih pindah ke rumah Ian. Dia nggak bawa banyak barang tuh, katanya di sana semuanya udah disediain tuh, udah komplit ya, paket lengkap. Ian ngomong nih sama bapaknya Noni, "Pak, saya izin mau bawa Noni tinggal bareng saya ya." "Iya nak, tolong jagain anak saya baik-baik ya." "Pasti pak. Kalau begitu kami pamit dulu ya pak." "Iya, hati-hati ya nak." Nah sebelum pergi nih, Noni memeluk ayahnya erat tuh. Dia sedih banget harus ninggalin bapaknya sendirian di rumah. Tapi Noni gak khawatir soal urusan rumah, karena dia udah mahir masak setelah sekian lama belajar sendiri. Dengan mobilnya Ian nih, mereka pun pergi ke rumah barunya. Dan sejak menikah, Ian melarang Noni kerja lagi. Dia pengen Noni fokus di rumah aja. Pas sampai di rumah Ian, Noni disambut ramah sama keluarganya, termasuk Bu Titi. Di rumah itu juga ada seorang asisten rumah tangga ya, atau ART gitu, yang tinggal di situ. Namanya Bi Ifah. Dia punya kamar sendiri tuh yang dikhususkan buat ART. Awal-awal nih Noni nggak segan tuh bantu Bi Ifah masak, meskipun nggak diminta, soalnya dia merasa bosan kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Dan pagi itu Noni bangun pagi banget buat masak dan nyuci baju. Dia lihat Bi Ifah lagi sibuk tuh di dapur, jadi Noni pun langsung nyamperin bantu buat masak. "Bi, masak apa?" "Ini mbak, masak nasi goreng buat sarapan." Kalau gitu sini aku bantuin ya Bi." "Ah nggak usah mbak, ini kan tugas saya." "Udah nggak apa-apa Bi, saya kan udah jadi istri di sini, jadi saya bantu masak ya." Ya udah deh mbak, silakan." Nah akhirnya Noni pun bantuin Bi Ifah masak buat sarapan pagi tuh. Setelah selesai masak, Noni pun lanjut nyuci baju, termasuk baju kotor suaminya. Sementara itu nih, Pak Den ya, ayah mertuanya, sering bepergian karena punya bisnis di luar kota dan jarang di rumah nih. Suatu hari Bu Titi tiba-tiba mendekati Noni yang lagi nonton TV. "Nih kita ke mall yuk." "Ih kapan Bu?" "Sekarang aja yuk, bosan nih tinggal di rumah." "Ya udah yuk Bu." Nah akhirnya nih mereka berdua tuh ke mall tuh kan. Noni seneng banget di sini, soalnya dia ngerasa beruntung banget dapat mertua yang asik. Padahal ya nggak tahu kan kita gimana nantinya gitu. Kita lanjut ceritanya. Mereka berdua naik mobil nih. Meski Bu Titi udah tua, jiwanya tetap muda tuh. Dia masih nyetir sendiri. Gak lama kemudian nih, mereka sampai di mall. Langsung deh shopping keliling tuh, milih baju yang mereka suka. Noni nih walau gak kerja, dia selalu dikasih uang bulanan sama Ian tuh. Jadi dia bisa belanja sesuka hati. Dan setelah puas belanja nih, mereka milih buat makan siang karena ya udah lapar kan habis belanja gitu. Enaknya makan nih. "Kita makan dulu yuk nih." "Iya Bu, aku juga udah lapar." Akhirnya nih mereka makan di resto dalam mall tuh. Abis puas belanja dan makan, mereka langsung pulang, soalnya udah mau sore tuh. Tapi di jalan mereka sempat mampir dulu buat beli bakso, biar bisa dimakan nanti di rumah. Dan gak lama setelah itu mereka sampai rumah tuh. Ternyata pulangnya barengan sama Ian dan Pak Den. Ian pun tanya nih, "Kalian dari mana?" "Dari mall dong, belanja." "Iya mas, ini aku belanja." "Oh ya udah, ayo masuk." "Iya, ayo masuk. Ini udah dibeliin bakso. Ayo makan."
Nah, mereka pun semua masuk tuh ke rumah dan makan bakso bareng-bareng. Dan malamnya, seperti biasa, Noni dan Ian ngobrol santai soal keseharian mereka. Mas, kok tumben pulangnya cepet? Iya, alhamdulillah tadi kerjaan udah kelar semua. Terus kamu di mall beli apa aja tadi? Aku beli baju sama tas, Mas. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa dong, yang penting kamu seneng. Makasih, Mas. Noni pun pijetin badan Ian tuh yang katanya capek dan pegel semua. Setelah itu mereka lanjut tidur karena udah lelah banget. Dan singkat ceritanya nih, setahun kemudian biar cepet aja nih kan, Noni ternyata masih belum hamil. Perlakuan Bu Titi ke Noni mulai berubah tuh. Sekarang Bu Titi kelihatan gak puas dan jadi gak ramah lagi ke Noni. Ketemu aja Bu Titi gak nyapa. Kalau Noni yang nyapa duluan, Bu Titi cuma jawab seadanya aja gitu. Noni kaget banget tuh sama perubahan ini kan. Bahkan pernah nih dia dengar Bu Titi ngomong ke Ian kalau dia pengen punya cucu dan nyalahin Noni yang belum juga hamil. Noni yang saat itu lagi nguping nih sedih banget kan. Padahal soal hamil itu kan urusan Tuhan ya. Manusia cuma bisa usaha gitu. Dan sejak itu Ian juga mulai nuntut Noni buat jaga pola makan biar cepet hamil tuh. Hubungan mereka pun kini mulai berubah. Ian jadi kurang romantis. Meski punya banyak uang, Noni udah jarang diajak belanja baju baru. Di rumah pun Noni cuma disuruh pakai daster. Berbanding terbalik dengan Bu Titi nih, yang di rumah pun tetap pakai baju mewah. Yang bikin Noni makin heran nih ya, kalau Bu Titi minta uang ke Ian pasti dikasih berapapun tuh. Tapi kalau Noni yang minta cuma dikasih sedikit banget, secuil banget gitu. Bukan karena iri ya Noni ini ya, cuma kan ya dia pengen suaminya ini lebih perhatian aja ke dia gitu kan, sebagai istrinya gitu loh. Minimal diajak jalan atau belanja bareng gitulah ya. Tapi nih sejak belum hamil-hamil, Ian udah gak pernah tuh ajak liburan atau sekedar jalan bareng gitu. Ian tetap sibuk kerja tuh, dan yang kebanyakan menikmati hasil kerja kerasnya itu ya cuma Bu Titi nih ibunya. Dan sore itu nih Noni lagi nyapu halaman kan, dan dia lihat Ian baru pulang kerja tuh. Dan hari itu Ian baru gajian nih, dan Noni nyambut suaminya dengan cium tangan, kan biasa gitu. Tapi Ian malah cuek aja tuh dan langsung masuk ke rumah. Noni nggak ambil pusing kan di sini. Dia pikir mungkin ya suaminya ini lagi capek kali ya, atau ada masalah di kantor gitu. Dan setelah selesai nyapu nih, Noni pun masuk ke rumah dan menghampiri Ian yang lagi duduk di ruang tengah. Noni pun bilang nih dengan lembut banget, "Mas, kamu kenapa?" Apaan sih? Udah sana pergi. Bau tuh badan kamu. Wah, di sini Noni langsung majel banget tuh kan si suaminya bilang begitu. Tapi ya dia coba untuk santai aja tuh, biasa aja kan. Ya akhirnya dia pun mandi tuh biar wangi kan. Dan setelah selesai mandi, Noni pun nyiapin air hangat buat Ian. "Mas, air hangatnya udah siap." "Iya." Cuek banget tuh jawabnya tuh. Dan akhirnya Ian pun mandi nih kan. Dan singkat cerita, pada malam harinya Noni coba minta uang bulanan ke Ian nih. Mas, kamu udah gajian kan? Jatah bulanan buat aku mana, Mas?" "Ini." "Makasih ya, Mas. Tapi kok cuma segini?" "Udah sih terima aja, gak usah protes." "Iya, makasih." Noni yang udah gak mood nih langsung pilih tidur aja tuh karena capek kan. Dan suatu hari Noni dapat perlakuan gak enak nih dari Bu Titi. Waktu itu di rumah lagi kedatangan beberapa teman arisan Bu Titi. Nah, Noni disuruh bantuin Bi Iva buat nyiapin minuman sama cemilan. Noni saat itu cuma pakai daster doang nih. Pas Noni nganterin jamuan ke depan, teman-teman Bu Titi langsung pada ngeliatin ke arah Noni dan nanya, "Apakah itu pembantu barunya Bu Titi? Silakan ibu-ibu, jamuannya dimakan dan diminum ya." "Iya, makasih ya." Ini pembantu baru ya? Kok saya baru lihat?" Tanya tuh salah satu teman arisannya. Karena Bu Titi nggak jawab, Bi Iva yang akhirnya jawab tuh. Katanya Noni bukan pembantu, tapi dia istri Ian. Mungkin karena pangling ya, soalnya Noni cuma pakai daster doang nih. "Maaf Bu, dia bukan pembantu, tapi Mbak Noni ini istrinya Mas Ian." Udah sana kalian masuk lagi." "Iya Bu." Nah, Bu Titi bilang seperti itu nih gitu kan. Jeng, gimana sih menantunya? Masa penampilannya kayak gitu, urak-urakan, pakai daster doang lagi? Emang nggak pernah perawatan ya? Dan Noni nih ternyata dia lagi nguping nih dari jauh, dan dia pun denger tuh pembicaraan itu. Udah berkali-kali Jeng, aku bilangin dia buat ngerawat diri, tapi dia malah nolak. Bahkan bangga sama kekumalannya itu. Aku juga bingung kenapa anakku bisa suka sama cewek kayak gitu ya.
Apalagi belum ngasih cucu juga. Wah, di sini Bu Titi nih ngejelek-jelekin mantunya sendiri tuh ya. Tapi ini teman-temannya ini sekedar sharing aja nih. Kalau untuk aku sendiri ya, aku tuh kayaknya lebih suka lihat cewek yang dasteran gitu doang deh, yang natural gitu ya. Kalau di rumah misalkan ya, kalau di rumah aja ya enakan pakai daster gitu nggak sih? Yang pakai ini adem, terus yang ngeliat juga kayak aku misalkan lihat juga ya udah sih cantik-cantik aja sih kalau menurut aku, tetap aja ya. Karena kan lebih natural gitu, lebih apa adanya gitu. Itu kalau aku sendiri ya kan, nggak tahu kalau cowok-cowok lain gitu. Lebih suka aja sih lihat cewek yang dasteran itu. Wah, udah nusuk ke sini gitu loh, langsung tanpa embel-embel pakai makeup, pakai itu tuh kayak palsu semua sih. Kalau ini kan ori semua gitu loh, natural gitu loh. Jadi seperti itu, lebih suka pakai yang daster apa adanya sih. Nggak tahu kalau yang lain ya. Kita lanjut ceritanya. Noni yang denger itu langsung nangis pelan-pelan tuh kan. Gak nyangka mertuanya ngomongin dia kayak gitu di depan temen-temennya. Kenapa ibu ngomongnya seperti itu? Apa salah aku? Nah, dia pun buru-buru ke kamar supaya nggak ada yang tahu kalau dia habis nangis tuh. Dan singkatnya nih, pada malam harinya di kamar, Noni ceritain semuanya ke Ian tentang apa yang Bu Titi bilang siang tadi tuh. Tapi Ian malah nggak percaya. Dia ngerasa nggak mungkin tuh kalau ibunya ngomong kayak gitu. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa sih? Tinggal ngomong aja. Apa susahnya? Tadi pagi kan ada teman-teman arisan ibu. Terus aku nganterin makanan dan minuman kan buat mereka. Tapi mereka ngira aku pembantu. Dan ibu malah bilang aku gak pernah mau beli baju sama perawatan, Mas. Aku malu, Mas. Ibu tuh gak mungkin lah ngomong kayak gitu. Tapi Mas, nah iya nih nggak ngerespon lagi tuh. Dia fokus ke HP-nya aja kan. Noni lalu minta Ian buat beliin dia beberapa baju yang layak tuh, biar nggak dikira pembantu lagi. Tapi Ian cuma bilang nanti aja. Katanya dia yang bakal beliin bajunya sendiri tuh buat Noni. Mas, beliin aku baju baru ya, biar nggak dikira pembantu. Udah lama juga aku nggak belanja. Iya nanti aku beliin, tapi aku yang nyari sendiri ya. Kamu gak usah ikut. Kenapa Mas emangnya? Udah diam aja, kebanyakan nanya kamu tuh. Gak lihat apa aku lagi sibuk. Noni kesel banget tuh dan mutusin buat ya udahlah mending turu aja kan. Dia nggak nyangka rumah tangganya bisa jadi seperti ini sekarang. Mertua yang semena-mena, suaminya pun yang nggak mau ngertiin. Aduh, sabar ya Mbak Noni ya. Puncaknya nih, suatu hari Noni dijebak sama Bu Titi. Bu Titi berniat nih buat nikahin Ian sama anak temen arisannya yang lebih cakep dan tajir. Dia cari cara buat bikin Ian cerain Noni. Waduh, Bu Titi kejam banget ya. Jauh-jauh deh mertua seperti itu ya. Tolong, itu nggak baik banget buat keluarga ini ya. Salah satu pemecah belah rumah tangga itu ya mertua juga sih, ada perannya gitu biasanya. Kayak Bu Titi kayak gini nih, tolong jangan ditiru ya ibu-ibu ya. Kasian gitu loh menantu ibu. Hari itu nih, Bu Titi nyuruh seorang pria yang bahkan gak dikenal buat datang ke rumah, ngaku sebagai tamunya Bu Titi. Waktu itu Noni lagi di kamar, belum lihat kedatangan pria itu. Bu Titi ngasih instruksi ke pria itu nih. Inget ya, nanti kamu pura-pura deket sama menantuku. Iya siap Bu, aman. Semua bakal saya lakuin. Bagus kalau gitu. Nah, pas pria itu nyampe rumah nih, Bu Titi nyuruh Noni ke pasar buat belanja sayur. Dia suruh pria itu anterin Noni ke pasar dengan alasan pria itu juga mau beli sesuatu. Tapi nggak tahu jalan karena bukan orang daerah situ. Awalnya Noni nolak nih, tapi akhirnya mau juga pergi ke pasar bareng pria itu pakai mobilnya. Nih, tolong ke pasar ya, belanja sayuran. Iya Bu. Kamu bisa kan anterin Noni ke pasar? Nggak usah Bu, aku bisa sendiri. Lagian biasanya juga aku ke pasar sendiri kok. Nggak apa-apa Mbak, ayo saya anterin. Soalnya saya juga sekalian mau beli sesuatu. Saya nggak tahu daerah sini, jadi biar sekalian ya Mbak. Iya nih, udah sana berangkat aja sama dia. Nah akhirnya Noni pun ngalah tuh dan mau dianterin sama laki-laki itu. Singkat ceritanya nih, mereka berangkat ke pasar. Tapi tanpa sepengetahuan Noni, di dalam mobil ada kamera tersembunyi di sisi kanan dan belakang. Intinya nih, pria itu berhasil dapetin foto saat Noni masuk mobil dan foto dari belakang waktu Noni duduk sama dia tanpa nampilin wajah pria itu. Wah ini sih rencana busuk banget sih. Ini licik banget, kok bisa gitu. Kenapa sampai segitunya loh? Kasian lo Noni lo kan. Gimana menurut kalian? Dikerjain kayak gitu tuh Noni tuh, dijebak kayak gitu tuh. Oke ya, kita lanjut aja ceritanya ya.
Sementara itu nih, Bu Titi ngancem Bi Ifah buat nggak ikut campur atau nanti bakal dipecat. Bi, kamu jangan ikut campur ya. Awas saja kalau sampai ikut campur, aku pecat kamu. Iya Bu. Dan setelah selesai belanja nih, mereka pun balik ke rumah. Pria itu pamit dan entah sekarang ada di mana tuh. Bu Titi udah rencanain buat menfitnah Noni keesokan harinya nih. Wah, seperti apa nih akan terjadi nih? Perang apa yang bakal terjadi di rumah itu? Kita lanjut ceritanya. Dan besoknya nih, sebelum Ian pulang kerja, Bu Titi udah nyuruh Biva buat balik kampung duluan tuh. Jadi cuma Noni yang ada di rumah nih, lagi sibuk beres-beres tuh. Terus Bu Titi ngirim foto kemarin tuh ke Ian dan Pak Den dengan caption, Noni diam-diam jalan sama cowok lain. Aduh, kenceng banget sumpah di sini. Ian dan Pak Den langsung kaget banget lihat fotonya tuh. Mereka marah dong, gampang banget kepancing sama jebakannya Bu Titi tuh. Dan gak pakai lama, mereka langsung buru-buru pulang. Kurang ajar, berani-beraninya dia selingkuhin gua. Gak nyangka menantu saya seperti ini. Gumam Pak Den juga nih sama Ian ya tadi. Nah pas itu Noni lagi rebahan tuh habis bersihin dapur. Gak tahu apa-apa di sini Noni nih. Bu Titi udah bikin dapur berantakan lagi dan pura-pura bersih-bersih pakai baju yang sengaja dikotorin. Dan gak lama Ian dan Pak Den sampai tuh barengan tuh. Terus mereka lihat Bu Titi lagi nyuci piring di dapur yang berantakan karena ART-nya lagi mudik. Ian langsung nyamperin tuh dan nanya kenapa Bu Titi yang bersihin dapur. Bu Titi bohong di sini nih. Bilang selama ini Noni yang selalu nyuruh-nyuruh dia buat ngerjain kerjaan rumah. Bu, kenapa ibu yang bersihin dapur? Tanya Ian tuh kan. Sebenarnya Noni Ian yang selalu nyuruh-nyuruh ibu buat ngerjain kerjaan rumah. Berani-beraninya dia nyuruh ibu seperti ini. Wah, di sini Ian langsung tuh ke kamar nyamperin Noni yang lagi asik main HP. Noni bingung, Ian kok pulang cepet nih. Tapi tiba-tiba Ian nyeret dia keluar ke dapur ketemu Bu Titi. Noni shock tuh lihat dapur berantakan. Padahal yakin tuh dia udah bersihin tadi. Ian marah-marah tuh nuduh Noni nyuruh Bu Titi kayak pembantu. Noni malah bingung sama tuduhan itu. Lihat tuh, tega banget ya kamu ya, nyuruh ibu kayak gitu. Apaan sih mas maksudnya? Aku nggak ngerti. Udah deh, gak usah pura-pura gak tahu. Saat itu Bu Titi pura-pura sedih dan berlaga jadi korban nih di sini. Bahkan Ian menunjukkan foto yang dikirim Bu Titi, nuduh Noni selingkuh. Noni langsung ngerti kalau dia dijebak sama mertuanya sendiri tuh di sini. Dia langsung ngeh tuh kan. Dan Noni di sini mencoba bela diri tuh, bilang semuanya ini nggak bener. Tapi Ian udah keburu terhasut sama ibunya. Akhirnya Ian langsung mutusin buat cerai dan nyuruh Noni pergi dari rumah itu. Apa-apaan ini? Tega banget kamu ya, ngehianatin aku. Demi apapun mas, aku gak pernah ngehianatin kamu. Aku dijebak mas. Dijebak gimana? Udah jelas-jelas buktinya seperti ini. Masih ngeles kamu. Mulai sekarang aku ceraiin kamu. Astagfirullah mas, jangan ngomong gitu. Gak boleh kayak gitu mas. Aku udah kecewa banget ya sama kamu. Udah nyuruh-nyuruh ibu aku kayak gini, terus kamu pakai selingkuh lagi. Nah Pak Den nih juga setuju tuh dan malah nyuruh Noni cepet-cepet pergi dari rumah itu. Iya Yan, mending kamu cerain aja tuh istri kayak gini tuh, gak ada gunanya juga. Udah sana, siapin barang-barang kamu dan pergi dari sini. Wah di sini Noni nangis tuh, gak nyangka semua bisa menjadi kejadian kayak gini. Dia langsung masuk kamar buat beresin barang-barangnya dengan berat hati nih. Malam itu Noni pergi dari rumah sambil nangis tuh. Kecewa banget karena udah dipermainkan dan dihianatin sama suami dan mertuanya sendiri. Bahkan dia pulang ke rumahnya naik ojek online tuh, gak diantar sama sekali. Waduh Mbak Noni, sabar ya Mbak Noni ya. Dan sesampainya di rumah nih, Noni pun ketok pintu tuh. Pak Syukur nih yang baru aja buka pintu kaget banget tuh lihat anaknya balik sambil nangis yang sesungguhkan kayak gitu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa nak? Ayo masuk dulu. Pak Syukur heran nih dan langsung nyuruh Noni masuk ke dalam kan. Setelah duduk di ruang tamu, Pak Syukur langsung nanya apa yang sebenarnya terjadi sampai bikin Noni ini nangis. Ada apa nak? Cerita sama bapak ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini Noni pun cerita semuanya tuh tentang bagaimana dia nggak dapat nafkah yang layak, diperlakukan semena-mena sama mertuanya, sampai dijebak dan diceraikan sama suaminya. Mas Ian, akhir-akhir ini ngasih nafkahnya udah gak sesuai pak. Aku juga
diperlakukan semena-mena sama ibu mertua. Terus aku dijebak sama ibu mertua sampai akhirnya diceraikan Mas Ian. Jadi aku disuruh pulang ke sini, Pak. Astagfirullah. Terus kamu nggak diantar sama Ian? Enggak, Pak, aku pulang sendiri. Dan di sini Pak Syukur ya cuma bisa nyuruh Noni buat sabar dan kuat. Emang kamu dijebak gimana, Nak? Aku dijebak sama laki-laki lain, difoto, terus difitnah. Mas Ian sama Pak Den marah-marah sama aku. Ya udah, kamu yang sabar ya. Dari awal Bapak emang gak yakin sama hubungan kamu sama dia. Bapak percaya sama aku kan? Iya, Nak, Bapak selalu percaya sama kamu. Sekarang masuk kamar, istirahat dulu. Iya, Pak. Akhirnya nih Noni masuk kamar buat istirahat tuh. Niatnya sih biar bisa tenangin diri kan. Pak Syukur percaya aja sama ucapan anaknya. Soalnya dia yakin anaknya gak pernah bohong. Dan ternyata nih bener kan, firasatnya soal keluarga Ian dari dulu tuh gak enak. Dia gak terima sama perlakuan besannya itu, yang udah bikin anaknya nangis dan sedih terus-terusan. Pak Syukur pun mutusin buat balas dendam ke mereka semua nih. Pas Noni udah masuk kamar nih, Pak Syukur duduk di teras rumah, mikirin nih gimana caranya buat balas dendam ke mereka semua tuh. Ini gak bisa dibiarin. Gak terima aku begini. Gimana ya caranya buat ngebalas perbuatan mereka semua? Atau aku santet aja ya, biar mereka tahu rasa tuh. Gumam Pak Syukur nih, dia udah gak tahan lagi sama keluarga mantan besannya yang bikin anaknya menderita itu. Dan singkat ceritanya nih, beberapa hari kemudian Bu Titi ngenalin cewek baru ke Ian tuh. Rencananya Ian bakal dinikahin sama cewek itu. Dan sementara itu nih, Noni cuma bisa ngurung diri di kamar tuh. Sedihnya gak bisa habis ya. Gagal move on, susah move on di sini. Pak Syukur keluar sebentar tuh naik motor menuju rumah di desa sebelah yang deket sama hutan. Dan begitu sampai nih, dia parkir motornya dan langsung ke rumah kayu yang berdiri sendirian tuh di situ. Tok 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 tok. Permisi. Kriet, pintu dibuka nih. Muncullah kakek tua dari balik pintu itu, langsung nyuruh Pak Syukur buat masuk. Oh, mari silakan masuk, kata si mbah-mbah itu nih. Pak Syukur masuk ke rumah setelah dipersilakan tuh kan. Dan singkatnya dia jelasin maksud kedatangannya, yaitu buat nyantet beberapa orang yang udah bikin anaknya sakit hati. Ternyata Pak Syukur ini mendatangi seorang mbah-mbah dukun ya di sini ya. Mbah, saya datang ke sini mau nyantet beberapa orang yang udah nyakitin anak saya. Nah, Mbah Dukun ini kita sebut saja namanya Mbah Sirot ya. Dan Mbah Sirot pun manggut-manggut tuh, paham sama omongannya Pak Syukur. Itu sih gampang. Apa kau punya fotonya? Ada, Mbah, ini. Nah, Pak Syukur tuh ngasih foto keluarga yang dia dapat waktu pernikahan dulu tuh. Di situ ada foto Ian, Bu Titi, dan Pak Den. Pak Syukur nyuruh Mbah Sirot buat nyantet mereka semua tuh. Mbah Sirot pun mengiyakan, tapi minta uang jasa sebesar 2,5 juta. Tapi sebelum ritualnya dimulai, kau harus bayar maharnya 2,5 juta. Iya, Mbah, saya setuju. Yang penting mereka semua menderita. Dan Pak Syukur nih langsung tuh membayar mahar itu 2,5 juta ya, langsung dikasih sama Mbah Sirot. Ini, Mbah, uangnya silakan dihitung dulu. Ya. Baiklah. Kalau gitu, ayo kita mulai ritual sekarang. Iya, Mbah. Mereka nih masuk ke ruangan ritual. Di dalamnya udah ada sesajen dan kemenyan. Mereka duduk berhadapan tuh. Mbah Sirot mulai membakar kemenyan dan ngerapalin mantra. Dia ngambil boneka pocong, ngasapin di atas kemenyan sambil baca mantra. Lalu nusuk-nusukin boneka itu sambil sebut nama-nama target yang mau disantet. Aneh banget di sini nih, ajaib banget di sini. Dari boneka pocong itu keluar darah yang bau busuk banget. Pak Syukur yang lihat jadi merinding dan gemeteran tuh. Soalnya nih ya, baru kali ini dia ngelihat ritual kayak gitu langsung. Dan Mbah Sirot nih juga ngebubuhin semacam bubuk ke boneka pocong itu. Angin kenceng tiba-tiba ngedatangin suasana mencekam tuh, bikin Pak Syukur makin merinding di sini. Tiba-tiba nih ya, asap muncul di samping Mbah Sirot. Mbah Sirot nih kayak lagi ngobrol sama asap itu, tapi Pak Syukur nggak ngerti apa yang diomongin. Soalnya bahasanya ini beda ya, nggak tahu di bahasa planet mana kan.
asap itu menghilang gitu aja. Dan gak lama setelah itu ritual pun selesai. Pak Syukur pun langsung pamit di sini. Baiklah, ritualnya sudah selesai. Sekarang pulanglah. Nanti kau tunggu aja hasilnya dalam waktu dekat. Baik Mbah, terima kasih ya. Kalau gitu saya pamit pulang. Ya, silakan. Nah, setelah ritual selesai nih, Pak Syukur balik ke rumah dan tinggal nunggu kabar buruk soal penderitaan mantan besan dan menantunya yang udah nyakitin anaknya. Dan benar aja nih, pada malam harinya nih kita berpindah ke rumah Ian ya. Di rumah Ian, mereka semua kena teror sosok pocong, kuntilanak, dan makhluk-makhluk lainnya tuh. Mereka bahkan diludahin pocong yang bau busuk. Dan malam itu, Ian baru aja pulang main sama temen-temennya. Setelah cerai dari Noni nih, Ian jadi sering keliaran kayak masih lajang tuh, kembali ke bujang kan. Nah, begitu sampai rumah nih, kedua orang tuanya udah tidur. Ian pun langsung ke kamar mandi buat cuci kaki dan muka. Tapi tiba-tiba pas dia lagi ke kamar mandi, Ian dikejutkan sama suara ketukan di pintu kamar mandi. Tok, 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 tok. Iya bentar, teriak Ian tuh. Pikiran Ian nih langsung ke ibunya atau bapaknya nih yang mungkin mau ke kamar mandi. Dia buru-buru buka pintu tuh. Tapi pas pintu dibuka, dia kaget banget. Karena apa? Di depan matanya udah ada sosok pocong yang serem banget. Wajahnya yang hitam legam, matanya melotot lebar, mulut yang menganga, hancur penuh darah dan ranah pokoknya di sini. Seketika Ian langsung kaku, badannya nggak bisa gerak sama sekali, mulutnya menganga tuh. Sampai akhirnya semuanya jadi gelap total ya. Ternyata Ian pingsan saat itu juga. Tepuk. Dan malam itu, Bu Titi yang udah tidur pulas tiba-tiba mimpi buruk nih. Di dalam mimpinya, dia ada di kuburan yang gelap banget, sunyi dan sepi. Bu Titi bingung banget di kuburan itu. Tiba-tiba angin kencang datang nih, bikin dia merinding. Lalu dia lihat sosok pocong di bawah pohon besar di kuburan itu. Seremnya gak ketulungan di sini. Bu Titi lari terbirit-birit menghindari pocong yang ngejar dia. Tapi karena gak fokus, dia jatuh tersungkur ke sandung gundukan makam. Pas dia jatuh nih, Bu Titi langsung kebangun tuh dari tidurnya. Bu Titi bangun dengan napas ngos-ngosan tuh, keringetan parah di sini. Dia mau ke dapur buat ambil air putih tuh akhirnya karena haus. Tapi nih, pas jalan ke dapur, dia kaget ngelihat anaknya Ian nih udah terkapar di depan kamar mandi. Ian! Pak! Teriak Bu Titi tuh. Pak Den yang kebangun pun langsung lari ke belakang kan. Ada apa Bu? Itu Pak, lihat Ian pingsan. Ya udah Bu, ayo kita angkat. Akhirnya nih mereka pun angkat Ian ke kamar tuh. Tapi Ian belum juga sadar. Mereka mikir mungkin Ian cuma tidur pulas tuh. Dan Bu Titi pun lanjut ke dapur tuh buat ambil air yang tadi belum jadi. Nah pas lagi di dapur, tiba-tiba Bu Titi dikejutkan sama bayangan hitam yang lewat cepet banget gitu, wus gitu kan. Lalu dia juga nyium bau busuk yang sangat menyengat banget. Tiba-tiba nih, prak! Bu Titi kaget banget ya, sendok jatuh sendiri tuh. Dia makin merinding dan buru-buru balik ke kamar tuh. Tapi pas sampai di kamar, Bu Titi mulai ngerasa pusing nih. Terus gatal-gatal parah tuh. Sampai akhirnya dia pun garuk-garuk sampai berdarah tuh badannya tuh, kulitnya ya. Aduh, ini kenapa gatal-gatal sih? Gatal banget. Bu Titi nggak bisa tidur tuh sampai pagi akhirnya kan. Dan singkatnya nih, pas waktu pagi mereka semua mau aktivitas kan. Warga desa yang lihat mereka kena penyakit aneh tuh, bintik-bintik dan bau busuk, langsung menjauh tuh kan. Bau busuk banget. Ada salah satu orang tuh yang nyeletuk tuh sambil nutup hidungnya kan. Ian dan Pak Den yang mau berangkat kerja jadi nggak pede kan di sini. Mereka pun mutusin buat balik ke rumah. Dan di rumah mereka bertiga saling garuk-garuk tuh. Gatalnya nggak ketulungan. Mereka mandi terus tuh bergantian di kamar mandi. Dan siangnya nih, Bu Titi ngajak Ian dan Pak Den buat periksa ke dokter. Ayo Pak, Ian, kita periksa aja ke dokter. Dan mereka bertiga pun pergi ke dokter tuh. Tapi setelah diperiksa, dokter bilang mereka ini gak sakit apa-apa. Ya cuma dikasih salep doang akhirnya kan.
Dan singkat ceritanya nih, beberapa hari kemudian mereka masih terus gatal-gatal tuh. Udah pindah-pindah dokter, hasilnya sama aja, cuma dikasih salep doang. Dan pada malam harinya nih, mereka juga selalu diteror sosok-sosok yang serem yang bikin kejiwaan Bu Titi terganggu. Dan pada suatu malam nih, Bu Titi baru balik dari arisan. Dia pulang sendiri bawa mobil lewat jalanan yang sepi dan gelap banget tuh. Tiba-tiba dia nyium bau busuk yang sangat busuk, nyengat banget, dan rasa gatalnya makin parah. Di arisan nih, teman-temannya juga mulai ngejauhin Bu Titi kan, karena bau busuknya dan bintik-bintik di badannya. Meski dijauhin nih ya, Bu Titi tetap ikut arisan tuh karena bosan di rumah. Dan di perjalanan pulang nih, tiba-tiba Bu Titi mendengar suara cewek nangis di dalam mobilnya. Bu Titi kaget banget dong di sini. Dia pun menoleh ke belakang nih, dan betapa kagetnya dia pas ngeliat ada sosok kuntilanak dengan mata melotot, wajah hancur, rambutnya acak-acakan, ngeri banget pokoknya di sini. Wah, di sini Bu Titi langsung gaspol tuh, bawa mobil sekenceng-kencengnya sambil gemeteran kan. Jantungnya sangat berdegup kencang, berharap sosok itu pergi nih. Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Bu Titi pun akhirnya sampai juga di rumah nih. Aku pikir di sini Bu Titi bakal nabrak atau gimana gitu ya. Ternyata selamat juga ya di rumah ya. Ya udahlah, kita lanjut ceritanya. Dan sesamanya di rumah nih, dia pun masih ngos-ngosan tuh. Pak Den yang lihat langsung nanya kan, "Bu, ibu kenapa kok ngos-ngosan gitu?" Nah, di sini Bu Titi ini nggak cerita apa-apa tuh ke Pak Den karena dia masih shock kan. Dan tengah malam itu, Bu Titi masih aja melek nih. Dia kebayang-bayang terus sama sosok kuntilanak yang tadi sempat dilihatnya di belakang mobil. Bu Titi ngerasa gerah banget malam itu. Akhirnya dia milih buat keluar kamar dan nonton TV, sekalian biar rasa gerahnya hilang. Tapi nih, pas lagi asyik nonton TV, tiba-tiba ada yang gedor pintu rumah. Tok 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 tok. Siapa sih malam-malam begini ada tamu? Nah, Bu Titi pun langsung bangkit tuh buat bukain pintu kan. Kret. Dan pas pintunya terbuka nih, betapa kagetnya Bu Titi ngelihat ada sosok tinggi besar di depan pintu. Bu Titi di sini langsung kaku tuh. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Suaranya tuh kayak hilang tuh. Dan akhirnya Bu Titi pun ambruk pingsan di depan pintu itu. Bruk. Dan singkatnya nih, pada pagi harinya, Pak Den sama Ian yang baru bangun nyari Bu Titi tuh. Yan, ibu di mana? Aku juga nggak tahu, Pak. Di mana ya? Nah, mereka mulai nyari-nyari tuh keberadaan Bu Titi kan. Dan beberapa saat kemudian mereka kaget banget tuh ngelihat Bu Titi terkapar di lantai depan pintu. Mana sih, Bu? Bu, Pak, ibu pingsan. Ayo angkat, Yan. Mereka pun langsung angkat tubuh Bu Titi dan bawa masuk ke kamarnya tuh. Mereka coba ngebangunin Bu Titi, tapi belum sadar juga. Setelah beberapa saat, akhirnya Bu Titi sadar tuh. Dan Ian langsung bikinin teh hangat buat ibunya itu. "Ini Bu, diminum dulu ya," ucap Pak Den nih, suaminya. Hari itu mereka bertiga pun ngerasa gatal-gatal parah nih. Bahkan Ian sampai garuk pakai garpu tuh kan, saking gatalnya nih. Dan Pak Den malah nyoba berendam di bathtub pakai air hangat. Kalian tahu kan bathtub itu kan kayak buat bak mandi besar gitu buat orang dewasa yang buat berendam gitu kan. Ya biasalah, ini hanya orang kaya yang punya gitu kan. Kalau zaman sekarang gitu biasanya. Itu Pak Den nyemplung di situ nih, berharap gatalnya ini bakal hilang ya. Tapi pas Pak Den lagi berendam, dia tiba-tiba merinding gara-gara ada hembusan angin yang masuk ke kamar mandi. Pak Den juga denger tuh suara wanita yang lagi nyinden. Jelas banget suaranya tuh. Suara siapa itu? Kok kayak ada yang nyanyi? Di sini bulu kuduk Pak Den langsung berdiri semua tuh. Dia buru-buru keluar dari kamar mandi karena takut. Lagian itu udah hampir maghrib nih ya waktunya nih ya. Dan malam harinya, Ian duduk sendiri di teras depan rumah. Tiba-tiba aja nih, dia dikejutkan sama suara orang nyapu halaman pakai sapu lidi. Srek, srek, srek. Ian langsung ngeliat kesana kesini tuh, nyari siapa yang malam-malam nyapu halaman. Tapi nggak ada siapa-siapa. Dia langsung merinding tuh. Tatapannya teralihkan ke pohon besar di depan rumah. Di sana dia ngelihat sosok tinggi besar, serem banget. Matanya merah menyala, taringnya panjang dan tajam. Akhirnya dia pun langsung lari terbirit-birit tuh masuk ke dalam rumah dan gak lupa juga nutup pintu rapat-rapat.
Dan sejak itu Ian jadi gila teman-teman. Pak Den sama Bu Titi juga ikut gila. Mereka bertiga suka jalan-jalan gak jelas, selalu gangguin warga sekitar tuh. Warga yang udah resah akhirnya pun ngirim mereka ke rumah sakit jiwa. Rumah mereka gak ada yang ngurus. Dan di rumah sakit jiwa pun mereka terus diganggu sosok-sosok yang mengerikan banget. Sampai pada akhirnya karena gak kuat sama gangguan itu, mereka bertiga pun miris banget di sini teman-teman. Miris banget ya. Kenapa? Karena apa? Karena mereka bertiga pun bunuh diri dengan cara yang beda-beda. Ian minum racun, Bu Titi gantung diri di kamarnya, dan Pak Den nabrak diri ke motor yang lewat di depan jalan raya. Akhirnya mereka sekeluarga meninggal dunia teman-teman. Pak Syukur nih, kita balik lagi ke Pak Syukur ya, yang udah denger kabar kematian mereka merasa puas banget tuh. Dendamnya akhirnya terbalaskan juga nih. Dan seiring waktu, Noni pun akhirnya bisa nerima kenyataan dan mencoba untuk move on nih kan. Dia ketemu sama laki-laki yang tulus nerima dia apa adanya. Dan pada suatu waktu nih, laki-laki itu langsung ngelamar ke orang tua Noni. Dan mereka pun setuju buat menikahkan putri jandanya itu. Pak Syukur yakin banget nih kalau pria ini bakal bisa bener-bener jaga anaknya dan sayang sama Noni dengan tulus tuh. Dan akhirnya pernikahan pun segera dilangsungkan. Dan Noni dengan suami barunya pun hidup bahagia nih, hidup baru gitu kan. Selamat ya buat Mbak Noni ya yang udah menempuh hidup barunya yang lebih bahagia lagi. Dan masa lalu itu yang sangat kelam, ya udahlah coba lupain aja ya buat jadiin pelajaran gitu. Dan di sini ya teman-teman ya, sebenarnya orang tua itu nggak perlu ikut campur terlalu jauh ya di urusan rumah tangga anak, karena itu bisa jadi masalah sendiri nantinya. Dan sebagai suami atau anak nih harus bijak tuh dalam menyelesaikan masalah ya. Jangan gampang banget kebawa emosi atau terhasut sama hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Dan untuk di sisi Pak Syukur nih ya gimana ya, balas dendam itu nggak baik ya Pak ya. Ya sebaiknya kita ikhlas meskipun sakit sama apa yang udah nyakitin kita. Karena siapa yang menanam, dia yang bakal menuai hasilnya nanti. Tapi untuk kasus ini mungkin ya kita nggak bisa menyalahkan 100% ke Pak Syukur ya. Karena mungkin bisa jadi itulah cara Tuhan untuk memberikan hukuman buat keluarga siapa tadi, keluarganya Pak Den ya sama Bu Titi gitu. Ya mungkin melalui Pak Syukur yang menjadi nyantet gitu kan. Ya kita nggak tahu ya, wallahu alam ya. Dan semoga kita ini selalu dikelilingi orang-orang baik ya teman-teman, dan diperlakukan dengan baik juga. Perbanyak ibadah dan pertebal iman kita. Semoga semuanya yang menonton video ini dari awal sampai akhir sukses semua. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih, itulah teman-teman ceritanya untuk di video kali ini. Makasih banget nih loh ya buat kalian yang sudah support channel aku sejauh ini ya. Dan makasih banget sudah selalu setia nontonin video-video cerita di channel ini ya. Makasih banget, karena tanpa kalian ini ya nggak akan bertahan sampai hari ini juga. Makasih loh, makasih banget loh buat kalian loh. Serius, kalian the best lah pokoknya. Kalau gitu buat kalian yang suka videonya jangan lupa ya untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nih share ke teman-teman kalian atau di repost di story kalian ya. Nanti bakal aku repost juga di story aku gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin karena waktunya udah lama banget ini, udah panjang ya, kita berhenti dulu di sini karena kita akan lanjut di hari berikutnya ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya di esok hari, next hari gitu ya, next day gitu. Kalau gitu akhir kata aku mau ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.